Sidang dibuka kembali. Baik, untuk saksi yang 5 orang, baru hadir 3 orang ya. Kita tunggu atau sambil menunggu yang ada dulu kita periksa penuntut umum. Ya, demikian ya, yang ada dulu kita periksa. Kita lanjutkan persidangan. Silakan penuntut umum untuk mulai mengajukan pertanyaan. Dimulai dari saksi yang pertama. Nanti selesai kelima-limanya ya, baru kami berikan kesempatan kepada penasihat hukum. Silakan. Pertama kami ke Pak Agus Amiwijaya, sebenarnya. Saksi Agus Amiwijaya jabatannya sebagai apa ya? Jabatan sekarang Kepala Kantor Bea dan Cukai Merak dari September 2017 sampai sekarang. Iya. Sorry, 2023. September 2023 sampai Kepala Kantor Bea Cukai Merak ya. Oke. Dalam jabatan tersebut saksi sebagai apa tupoksinya? sebagai Kepala Kantor. Sebagai Kepala Kantor ya. Kemudian saksi ya terkait dengan importasi gula yang kami tanyakan di periode tahun 2015-2016 ya, khusus di tahun tersebut ya. Di Bea Cukai Merak itu apa saja aturan yang mengikatnya saksi? Kalau terkait dengan kepabeanan terkait importasi gula, pemasukan impor gula atau gula impor itu memerlukan persyaratan PI dan LS. Selain itu normal kepabeanan biasa. Normal kepabeanan biasa. Untuk pembagiannya sendiri saksi ya, apakah ada pembagian? Misalnya ada impor umum, impor yang melalui fasilitas gudang berikat, ataupun melalui kawasan KITE, kawasan impor khusus ya, KITE ya, impor tujuan ekspor. Baik, untuk Merak itu ada 2 skema impor. Pertama, impor dengan menggunakan fasilitas gudang berikat. Yang kedua, impor yang menggunakan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Tapi untuk KITE itu baru dimulai tahun 2020. Ya. Yang dari 2015 atau 2015 dan 2016 itu masih gudang berikat. Untuk regulasinya apa berbeda juga antara impor umum yang melalui kawasan berikat ataupun kawasan KITE? Bisa saudara saksi jelaskan? Kalau tata cara impornya, kalau impor dengan menggunakan fasilitas gudang berikat, barang yang diimpor itu dari pelabuhan itu masuk dulu ke gudang berikat, baru ditimbun di gudang berikat, baru kemudian pengeluaran ke daerah pabean lainnya atau di luar gudang berikat dengan menggunakan dokumen yang berbeda. Sementara impor biasa itu langsung dari pelabuhan, tergantung bongkar di TPS atau langsung ke tempat tujuan dengan menggunakan dokumen impor biasa. Kalau gudang berikat tadi dokumennya BC23, masuk ke gudang berikat, keluar dengan BC25. Kalau impor biasa menggunakan dokumen impor BC20. Kalau untuk KITE tergantung tadi, kalau lewat GB dia tetap pakai BC23, kalau dia langsung impor dia menggunakan BC20. Iya, berarti ada BC23, itu kode ya saksi ya, kode surat ya? Kode dokumen impor barang. Impor, bisa saudara jelaskan BC20 itu dokumen apa, BC23 dokumen apa, BC25 itu dokumen apa? Ya, BC20 itu adalah dokumen impor atau pemberitahuan impor barang yang digudangkan oleh importir untuk pemasukan barang ke daerah pabean dengan tidak menggunakan fasilitas kawasan berikat. Jadi importir biasa. Importir biasa. Kemudian untuk kalau BC23 dan BC25 itu 2 dokumen yang digunakan dalam rangka pemasukan barang, impor barang yang menggunakan fasilitas gudang berikat. Ya. Di tahun 2015 ataupun 2016, saksi kan memang tidak menjabat di periode tersebut ya. Apakah saksi sebagai kepala kantor memiliki data komoditas gula kristal mentah
yang masuk melalui BC20, yang menggunakan dokumen BC20, 23 ataupun 25? Kantor Bea Cukai Merak memiliki data terkait dengan importasi gula di tahun 2015-2016, baik yang menggunakan, di kami nggak ada BC20. Nggak ada. Oh, di Merak berarti hanya 23 dan 23 dan 25. 25 ya. Bisa saudara saksi jelaskan sekilas saja, sekilas yang impor siapa, PI-nya berapa? Kalau mungkin kalau di BAP saksi sudah jelaskan lengkap ya, ada ratusan tabel di sini. Mungkin bisa saudara saksi jelaskan rekapitulasinya atau totalnya kah? Baik, izin yang mulia. Di KPBC Merak itu terdapat 5 importir yang melakukan importasi gula. Lalu 5 importir yang melakukan importasi gula. Ya. Bisa saudara saksi jelaskan perusahaan apa saja? Pertama PT Angel Product, kemudian PT Duta Sugar Internasional, PT Permata Dunia Sukses Utama, lalu PT Sentra Usaha Tamajaya, dan yang terakhir PT Berkah Manis Makmur. Apakah PT-PT tersebut melakukan impor gula dalam rangka untuk penugasan? Kelima PT tersebut melakukan importasi dengan skema penugasan dan bukan penugasan. Ada dua ya, ada yang penugasan, dan ada yang bukan penugasan. Kalau untuk penugasan sendiri saksi bisa milah data-datanya? Bisa. Iya, boleh. Silakan jelaskan saksi. Untuk penugasan, PT Angel Product itu punya atau diberikan atau memiliki 6 PI. 6 PI dengan total tonasenya berikut realisasinya sekitar 435.912 ton. Itu realisasinya. Kalau untuk Duta Sugar Internasional 36.000 ton. Kemudian Permata Dunia Sukses Utama itu 56.500 ton. Sentra Usaha Tamajaya realisasinya 67.700 ton. Kemudian Berkah Manis Makmur realisasinya 73.600 ton, total 609.712 ton. Itu ya. Kalau untuk detailnya di BAP itu sudah saksi di lampiran ya. Ya. Lampiran BAP sudah saksi jelaskan di poin 4 di pemeriksaan tanggal 20 bulan 12 2024. Ya. Di dalam lampiran ini ya saksi ya, tabel saksi ya. Ya. Ini kan ada PI, nama perusahaan, tanggal. Seperti yang tadi saksi sampaikan, sudah disampaikan, ada jumlah persetujuan impor, ya. Ada realisasi. Apakah jumlah persetujuan impor dengan yang direalisasi itu sama 100% atau ada yang tidak? Untuk di KPBC Merak, jumlah kuota dan realisasi sama. Sama, berarti 100% direalisasikan 100% ya? direalisasikan. Kemudian saksi, kaitan dengan pajak bea masuk atau pajak PDRI, pajak dalam rangka impor, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, itu untuk perusahaan-perusahaan ini bagaimana saksi? Bisa saudara saksi jelaskan? Saya bicara total ya. Boleh total saja, kalau rinci kan di BAP sudah detail. Sudah ada ya. Kalau untuk total PT Angel Product itu bea masuknya dari 6 PI itu ada 134 miliar sekian, kemudian PPN-nya 250 miliar sekian, PPH-nya 63 miliar sekian, total 454 miliar sekian. Untuk Duta Sugar Internasional bea masuknya 9 miliar sekian, PPN-nya 18,9 miliar sekian, PPH-nya 4,7 miliar sekian. Permata Dunia Sukses Utama bea masuknya 17 miliar sekian, kemudian PPN-nya 30 miliar sekian, PPH-nya 13 miliar sekian. Kemudian Sentra Usaha Tamajaya bea masuknya 20 miliar sekian, PPN-nya 41 miliar sekian, PPH-nya 10 miliar sekian. Berkah Manis Makmur bea masuknya dibebaskan, ada pembebasan bea masuk dengan menggunakan fasilitas BKPM. Kemudian PPN-nya 42 miliar sekian, PPH-nya dari 3 PI, Berkah Manis Makmur ada 3 PI di tahun 2016, itu 1 PI itu mendapatkan skema
pembebasan PPh atau tidak membayarkan PPh-nya karena ada pembebasan satu PI. Totalnya kemudian yang dibayarkan 6,265 miliar. Total dari PPN dan PPh yang dibayarkan adalah 48,548 miliar. Di sini kan ada biaya masuk, ada PPN, PPh. PPN, PPh ini apakah yang dimaksud dengan istilah PDRI, saksi? Ya, betul. Benar ya, PDRI itu artinya PPN dan PPh itu ya. Ya. Kemudian saksi, untuk kawasan berikat itu kan ada penangguhan biaya masuk ya saksi ya. Bisa saudara saksi jelaskan kalau ditangguhkan terus kapan biaya masuk itu harus dibayar? Ya. Pada saat barang impor itu mau dimasukkan atau mau masuk ke dalam gudang berikat, itu terlebih dahulu harus melakukan pemberitahuan impor barang dengan menggunakan BC23. Pada saat itulah dapat atau dilakukan penangguhan pembayaran biaya masuk dan PPN dan PPh belum dipungut. Jadi memang pada saat masuk ke gudang belum bayar apapun. Baru kemudian ketika barang-barang ini mau digunakan, misalkan gula ini mau digunakan untuk sebagai bahan baku produksinya, baru dikeluarkan dari gudang berikat dengan menggunakan BC25. Kalau tadi masuk ke gudang berikat dengan 23, keluarnya dengan BC25. Nah, pada saat pengeluaran barang dengan BC25 harus terlebih dahulu diselesaikan kewajiban kepabeanan dalam bentuk pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Oke, artinya ketika ini barang masuk kawasan berikat itu belum dikenakan Gudang berikat. Gudang ya. Gudang berikat itu belum dikenakan biaya masuk maupun PDRI. Ketika barang ini keluar baru harus clear dulu baru bisa keluar, begitu saksi ya. Kemudian saksi, ini dibayarkannya bagaimana pihak bea cukai ini bisa tahu oh ini sudah dibayar pajak bea masuknya ataupun PDRI-nya, dan terkait dengan jumlahnya dari mana pihak bea cukai bisa mengetahui? Ya, ketika perusahaan itu mengajukan dokumen BC25 sebelum masuk ke bea cukai, draftnya itu kan harus dibuat draft dulu, berdasarkan itu keluar billingnya, tagihannya. Dibayarkan tagihannya terlebih dahulu, baru BC25-nya bisa dimasukkan ke dalam sistem kepabeanan. Jadi kalau belum dibayarkan biaya masuknya atau dan pajak dalam rangka impornya, maka dokumen itu tidak akan pernah sampai ke bea cukai. Jadi dokumen yang sampai ke bea cukai adalah dokumen telah diselesaikan pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Untuk dalam dokumen-dokumen tersebut, apakah PI menjadi suatu kewajiban yang harus dilampirkan? PI dan LS menjadi kewajiban. Ada dua ya, PI dan LS. LS itu laporan supplier, benar ya? Berarti ketika masuk barangnya harus dilakukan dilakukan survei dulu ya. Kemudian saksi ya, terkait dengan tadi yang sudah saksi jelaskan. Saksi keempat ya? Iya. Di depan. Yang sudah saksi jelaskan, itu kan tadi ada beberapa perusahaan yang mendapat pembebasan biaya masuk. Seperti yang tadi saudara saksi dari BKPM, saudari saksi dari BKPM sudah jelaskan. Itu bisa saudara saksi jelaskan kembali, itu maksudnya pembebasan biaya masuk itu bagaimana? Ya, pada saat perusahaan mengajukan BC25, perusahaan mengisi form dalam sistem aplikasi kepabeanan kita atau layanan kepabeanan kita dengan mencantumkan nomor skep BKPM-nya. Kemudian dokumen sampai ke kami, berdasarkan itu tidak dipungut biaya masuknya. Tidak dipungut biaya masuknya karena bebas kan, skepnya ada, bebas. Nah, kami nanti tinggal mencek saja dalam lampiran hard copy dokumennya. Ini kita bicara 2015, ketika pada saat itu masih manual. Kalau sekarang kan sudah tersistem, jadi nggak dicek lagi. Kalau saat itu petugas bea cukai akan mencek apakah sesuai antara nomor dokumen yang dicantumkan dalam aplikasi kepabeanannya dengan hard copy yang dilampirkan dalam dokumen kepabeanan. Untuk memastikan bahwa benar perusahaan tersebut berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya masuk. Untuk tadi terkait BC2325 berupa permohonan dan sebagainya sampai bagaimana barang ini keluar, itu kan di tahun 2015 apa sudah menggunakan aplikasi CESA tadi? Di bea cukai ada aplikasi CESA, benar ya? Ya. Istilahnya untuk
menginput data-data tersebut kemudian diproses secara online. Di periode tahun 2015-2016 itu manual atau sudah pakai aplikasi CESA? Sudah pakai aplikasi CESA, tapi masih harus menyerahkan hard copy dokumennya. Oh, berarti dua jalur ya? Dua jalur. Dua jalur ya, ada CESA, ada by dokumen. Kemudian saksi, kaitannya dengan barang tadi ya, ini barang-barang tersebut, ini ketika masuk menggunakan jalur apa saksi? Hijau atau merah atau Kalau penjalurannya? berdasarkan dokumennya ada, saya nggak tahu faktanya di lapangan seperti apa kan 2016. Tapi berdasarkan dokumennya ada beberapa dokumen itu yang terdapat laporan hasil pemeriksaan fisik. Artinya terhadap dokumen yang memiliki laporan hasil pemeriksaan fisik dari pejabat Bea dan Cukai, maka itu jalurnya jalur merah. Dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu sebelum barang bisa masuk ke dalam GB dan keluar dari GB. Nah, tapi kalau tidak terdapat laporan hasil pemeriksaannya, berarti dapat dipastikan itu jalur hijau. Artinya memang mekanismenya tidak ada pemeriksaan fisik dari Bea dan Cukai. Oke, saksi. Ini kan yang di periode yang seperti yang saksi sampaikan terkait dengan perusahaan-perusahaan tadi yang melakukan impor yang sudah saksi jelaskan kaitan dengan penugasan tersebut, itu kan yang diimpor gula kristal mentah ya. Siap. Itu HS code-nya, bea masuknya, PDR-nya itu berapa saksi? Bea untuk gula kristal mentah itu di HS 1701 jadi bisa 12, 13, 14. Nah itu untuk gula kristal mentah. Iya. Tarif bea masuknya kalau tarif normalnya atau tarif BTK ini adalah Rp550 per kilogram spesifik. Iya. Untuk di tempat kami di Merak itu perusahaan-perusahaan yang mengimpor gula kristal mentah itu menggunakan skema fasilitas perdagangan intra ASEAN, antar negara ASEAN yang menggunakan tarif berbeda, bukan Rp550 per kilogram tapi 5% dari nilai pabean atau harga dari barang tersebut. Iya. Kalau untuk gula kristal putih saksi, apakah ada perbedaan tarif bea masuknya ataupun PDRI-nya? Gula kristal putih masuk ke gula lain-lain sebenarnya kalau di BTKI itu masuk di 17019. Jadi ada 990, 99 yang masuknya di sana. Itu kode HS code-nya? Iya, HS code. Benar. Kalau untuk pajaknya atau bea masuknya? Bea masuknya kalau untuk gula kristal putih atau di selain gula kristal mentah itu di Rp790 spesifik. Kemudian untuk skema ASEAN, kerjasama ASEAN itu 10%. Gitu ya. Tambah sedikit saksi ya, Pak Agus ya. Terkait data yang saudara nyatakan di persidangan maupun di berita acara, itu seluruhnya BC23 dengan BC25 itu diambil dari database CESA tadi Pak ya? Kalau di kami base-nya adalah dokumen. Dokumen. Kalau basis data CESA nanti di kantor pusat. Sama kami base-nya dokumen. Oke, dokumen. Nah, kemudian apakah kemudian data-data itu juga semua terrekod di aplikasi tadi? Kalau untuk BC25 belum record di aplikasi, yang record informasi di kantor pusat itu BC23-nya. 25-nya kan penyerahannya manual. Oke. Makanya kita base-nya adalah hard copy dokumen. Oke. Apakah kemudian data-data yang saudara berikan tadi, yang saudara sebutkan tadi juga telah diklarifikasi oleh pihak BPKP dalam penghitungan kerugian keuangan dalam perkara ini? Ya, pertama kami dimintakan data, Oke. kami dimintakan dokumen, kemudian dilakukan klarifikasi. Kalau untuk saya klarifikasi tanggal 20 Desember. Oke, ada ya klarifikasi? Bertemu langsung dengan BPKP. Oke. Bentuk klarifikasinya seperti apa? Bentuk klarifikasinya kami menyampaikan, kami membawa data kami, membawa hard copy dokumen kami, yang kopi dokumennya, bukan asli dokumennya. Dari pihak BPKP juga menyampaikan dokumen-dokumen yang menjadi acuan yang untuk dicocokkan. Apakah untuk PI ini dokumen BC23-nya ini, BC25-nya ini, lalu berapa
tonasenya berapa, lalu B masuknya berapa, diklarifikasi sampai selesai. Kemudian tadi kan terkait BC23 ini terrekod, kemudian untuk 25-nya masih manual seperti itu. Apakah ini dalam rangka penugasan ini, ketika ini kan BC23 barang masuk nih, kemudian barang keluar pakai BC25, harus balance antara jumlah bahan masuk dengan bahan keluar. Untuk 2015-2016 untuk ke-6 perusahaan ini, seluruh BC25 itu dilampiri dengan BC23. Jadi BC23 merupakan dokumen pelengkap dari BC25. Oke. Jadi setiap BC25 harus jelas asal BC23. Oke. Artinya ada semua dokumen Ada tersebut. semua. Oke. Cukup lanjut. Kan dilanjut saksi berikutnya, kami rasa ini juga keterangannya satu tidak lagi, sama, Om. tapi tidak jauh berbeda ya, masing-masing di kantornya. Iya, kurang lebih mungkin keterangannya hampir sama Tapi ya. sama dari bea cukai semua. Iya. Satu lagi, Om. Ya. Untuk yang saksi pertama. Iya, satu yang silakan. pertama. Ya. Saksi, bagaimana kemudian ketika di fakta di lapangan itu ditemukan terkait dengan BTKI 1701 1 GKM kemudian 17019 itu kemudian GKP. Waktu dia masuk di wilayah Pabeanan, di situ dia mengajukan dengan GKM, yang mana di situ dengan biaya 5% lah gitu. Nah kemudian ketika masuk ke wilayah Indonesia, setelah melewati dari kawasan berikat, itu kemudian di situ diolah menjadi 10%. Bagaimana saksi kemudian mengetahui apakah di situ diketahui apakah ini nanti akan diindikasikan akan digunakan dari GKP ke menjadi GKM menjadi GKP atau indikasinya seperti apa? Kami nggak tahu. Tidak tahu Jadi, ya. Bea Cukai hanya memastikan barang yang masuk dan barang yang keluar dari gudang berikat untuk case ini. Bagaimana tindak lanjut dari perusahaan terkait dengan pengolahan bahan baku tadi atau bahan GKM tadi kami nggak terima. Terkait dengan indikasi untuk menghindari pajak dari GKP 10% untuk dia hanya memenuhi 5% saja, apakah dari pihak Pabean tidak mengetahui dari situ? Dari Bea Cukai dalam dokumen pelengkap Pabean itu selain ada LS juga ada Certificate of Analysis, di mana di dalamnya sudah dicantumkan ikumsanya berapa. Jadi GKP kan kalau Permendak 117 kalau saya 2015 itu dicantumkan untuk yang GKM itu berapa ikumsanya, untuk rafinasi berapa ikumsanya, untuk GKP berapa ikumsanya. Nah di sertifikat itu sudah disebutkan barang yang diimpor itu jenis barangnya apa. Jadi sesuai ya, ketika dia memasukkan dengan BTKI 17011 yaitu adalah GKM, itu ya nanti keluarnya juga untuk BC25 juga sama ya. Ya. Meskipun nanti ketika itu masuk di dalam wilayah Indonesia itu digunakan untuk produk dari BTKI lain itu di luar dari kewenangan dari Pabean. Di gudang berikat itu tidak ada proses pengolahan. Nah ini mungkin jadi ketika dari kapal, kalau di Merak itu full kapal, tidak ada kontainer. Jadi full kapal dari bongkar itu dengan BC23 masuk ke gudang. Di gudang tidak ada pengolahan sama sekali, hanya timbun saja. Jadi kondisi barang di gudang itu sama persis dengan di kapal, tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian keluar dari gudang tetap masih dalam kondisi yang sama. Proses pengolahan dilakukan setelah barang keluar dari gudang berikat. Nah, proses di pabrik, dikatakan di pabrik itu diolah menjadi apa? Nah, Bea Cukai tidak pada posisi untuk melakukan pengawasan terkait dengan hal tersebut. Cukup ya. Ke saksi berikutnya. Kami ke saksi berikutnya, tapi sebelum mungkin ke Pak Agus ya, ada satu lagi pertanyaan. Tadi kan ada 5 perusahaan itu, Pak Agus ya, saksi ya. Itu saudara saksi tahu nggak itu perusahaan rafinasi atau perusahaan gula gula tebu kah? Kalau di kami kelima-limanya rafinasi. Perusahaan rafinasi ya, itu ya. Lanjut ke saksi berikutnya ya, saksi Muhtadi ya. Saksi Muhtadi di Bea Cukai sebagai apa? Sekarang saya Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan di Bea Cukai Batam.
tahun 2000 kemarin sebelumnya tahun 2021 sampai dengan 2024 saya kepala kantor Bea dan Cukai Marunda. Marunda ya? Ya. Di Marunda ya? Berarti saksi di periode tahun 2015-2016 tidak mengalami langsung kejadian tersebut, tidak. hanya by dokumen yang ada di kantor ya? By dokumen. Kemudian kaitannya saksi ya, dengan importasi gula yang melalui Bea Cukai Marunda ya, di periode tahun 2015 sampai dengan 2016 itu ada perusahaan apa saja saksi? Kalau di kami hanya PT Andalan Furnindo saja. Siap, satu PT aja, Andalan Furnindo. Andalan Furnindo ya. Siap. PT Andalan Furnindo ini masuknya itu melalui apa saksi? Importasi umum, kawasan berikat atau kawasan Kite? Andalan Furnindo ini tahun 2015 dan 16 itu menggunakan mekanisme gudang berikat, yaitu menggunakan fasilitas gudang berikat. Jadi mungkin sama tadi yang disampaikan oleh Pak Agus. Jadi pada saat bongkar, kedatangan bongkar di dalam hal ini pelabuhan ya Tanjung Priok, maka pada saat sudah punya perizinan tadi gudang berikat dari Tanjung Priok ke gudang berikat di Marunda yaitu Andalan Furnindo itu menggunakan dokumen BC23. Setelah bongkar dari dokumen tersebut barang ditimbun. Setelah ditimbun baru akan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan untuk diolah di pabrik yaitu untuk dijadikan gula rafinasi tersebut, yaitu menggunakan dokumen BC25. Pada saat masuk dari Tanjung Priok ke gudang berikat itu, maka yang masuk itu ditangguhkan dan untuk PDRI itu tidak dipungut. Itu ya. Tadi saksi sampaikan ada PT Andalan Furnindo ya. PT Andalan Furnindo itu apakah perusahaan gula rafinasi saksi? Siap. Benar ya, perusahaan gula rafinasi ya. Saksi bisa tahu itu perusahaan gula rafinasi dari mana ya? Dari dokumennya atau? Dari perizinan-perizinan yang ada, Dari data dokumen, perizinannya dan ya? memang kita juga sudah tahu kan karena dari pabriknya kan nggak jauh dari gudang berikat tersebut. Kemudian saksi terkait dengan rincian detail gula kristal mentah ya, Andalan Furnindo yang diimpor gula kristal mentah ya? Gula kristal. Benar ya? Ya. Di BAP saksi poin 6 ini sudah saksi jabarkan ya, Ya. berupa tabel. Mungkin kita butuh penjelasan saksi. Bisa saudara saksi jelaskan seperti yang tadi Pak saksi sebelumnya tanyakan, PI-nya berapa, pajaknya berapa, realisasi berapa, masuk berapa? Izin yang mulia untuk Andalan Furnindo ini memang terkait dengan importasi memang ada yang memang importasi secara umum sebagai fasilitas gudang berikat dan ada yang menggunakan PI penugasan ini. Untuk PI penugasan ini ada 3 PI, yaitu PI 08, 45 dan 80. Untuk 08 ini adalah dengan tonase 16.000 ton. Untuk 45 ini adalah 30.000 ton dan untuk 80 ini adalah 22.500 ton. Apakah semua dari yang PI tercantum di dalam persetujuan impor tersebut direalisasikan saksi? Iya, direalisasikan. Direalisasikan ya. Ya. Kemudian saksi, untuk pembebanan biaya masuk atau PDRI-nya? Untuk karena ini adalah kalau secara umum kan ini adalah menggunakan tarif tadi yang full sugar atau gula mentah itu adalah tarifnya biaya masuk 550 per kilo. Karena ini adalah ini di samping itu ini juga berasal dari negara ASEAN juga, A3 harus, kalau skema itu kan menggunakan 5%, tapi dalam hal ini untuk ketiga PI ini adalah menggunakan fasilitas BKPM
Sehingga dalam hal ini di fasilitas BKPM ini adalah biaya masuk dibebaskan. Dibebaskan. Berarti hanya terbebani untuk PPN dan PPH saja ya? PPH, dari jumlah yang PPN dan PPH, dan PPH pun ada yang untuk mendapatkan SKP pembebasan PPH juga. Kemudian saksi ya, untuk di tadi yang ada Furnindo kan masuk nih di BAP saksi, jelaskan di poin 6 ini detail tabelnya. Siap. Ini apakah data-data ini dapatnya dari mana saksi? Data-data ini jadi untuk di sistem untuk yang awalnya BC23 itu berasal di sistem di kantor pusat ada juga, di sistem in-house yang lama itu di data kami, dan data-data yang dari hard copy kita kumpulkan juga, dan kita bandingkan juga dengan dari data-data kita penerimaan ke KPKN ya untuk perbendaharaan itu, dan itu hasilnya memang sudah diajukan dokumen dan sudah dilakukan pembayaran sesuai kewajiban kepabeanan itu. Oke. Data-data BC 2325 tersebut saksi ya, apakah PDRI biaya masuk itu udah tertera jelas di dalam dokumen tersebut? Sudah ya. Sudah. Saksi, dokumen-dokumen tersebut sudah disita kejaksaan ya? Sudah Ya dalam dokumen tersebut. Mungkin bisa teman kami? Mas Andris, sedikit saksi ya, terkait PT Andalan Purnindo ini selain punya fasilitas GP, apakah dia juga punya fasilitas KIT? Fasilitas kita mulai ada tahun 2021. Baru 2021, oke. Kemudian terkait pembebasan biaya masuk tadi, kan tadi ada 3 PI ya. Ya. Nah, bisa saudara jelaskan terkait pembebasan biaya masuk untuk Andalan Purnindo tadi, apakah sekaligus dengan PPH-nya atau berbeda-beda setiap PI terkait pembebasan PPH-nya? Tadi kan biaya masuk sudah dibebaskan. Nah, apakah PPH-nya juga dibebaskan atau seperti apa? Izin yang mulia, untuk untuk PI yang PI ada 3 PI untuk yang nomor 80 itu biaya masuk karena menggunakan fasilitas BKPN ini dibebaskan semuanya. Biaya masuknya dibebaskan semua? Ya, semuanya. Total PPN-nya adalah 14,277 miliar, dan untuk PPH yang ini dibayar adalah dibayarkan 3,569 miliar. Oke, itu yang PI nomor? PI yang 80. 0080, 3 Oktober 2016, ya. Itu murni yang dibebaskan hanya biaya masuk. Sedangkan PPH itu tetap dibayarkan oleh Andalan Purnindo. Nah, kemudian yang untuk PI nomor 0045 tanggal 17 Mei 2016. Izin untuk PI yang 45 ini biaya masuk bebas, ya. PPN-nya bayar total 19,231 miliar. PPH ini yang bayar 4,366 miliar, dan ada yang dibebaskan 440 juta. Oke, ada 2 kali barang masuk yang dibebaskan PPH-nya. Siap. Nah, kemudian kalau yang satunya lagi Pak? Untuk yang 08 biaya masuknya adalah dengan menggunakan skema BKPM bebas, PPN dibayarkan 7,878 miliar, dan untuk PPH semua bebas. PPH semua bebas ya? Ya. Ini untuk barang masuk gula kristal mentah semuanya? Gula kristal mentah. Kemudian terkait satu kelupaan, terkait tadi klarifikasi data yang sudah berikan, apakah juga pernah sudah dimintai klarifikasi oleh BPKP pada saat perkara ini? Sudah ya? Klarifikasi, dan saat itu saya sudah tanda tangan untuk berita acaranya.
Oke. Sebelum lanjut ke sebelah, mungkin saya ke Pak Muhtadi sedikit ya. Tadi ada pembebasan ya Pak. Untuk pembebasan ini andalan Pumirindo itu apakah melampirkan dokumen dari BKPM? Benar ya? Di data kami ada surat nomor 202 tahun 2014, surat 271 tahun 2014, dan perubahan tentang pembebasan surat 124 tahun 2018. Ya. Benar itu ya? Benar. Kemudian tadi saksi saya ada yang lupa nanyakan seperti saksi sebelumnya. Untuk ini kan yang diimpor gula kristal mentah ya? Ya. Itu apakah ada perbedaan antara biaya masuknya dengan gula kristal putih? Walaupun untuk Pumirindo tidak dibebaskan ya? Kalau gula kristal mentah kan untuk sepengetahuan saya untuk jadi biaya masuknya kalau skema secara umum adalah 550 rupiah per kilogram, dan kalau menggunakan skema A3 itu ASEAN ini trade in agreement itu biaya masuknya 5%. Kalau gula kristal putih adalah biaya masuknya adalah 790 kilogram ya, 790 per kilogram, dan untuk A3 skema A3 adalah 10% biaya masuknya. Saksi kami ke Rujito dulu deh, benar ya Pak Rujito ya? Siap. Saksi Rujito ya, Saksi Rujito di Bea Cukai benar sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 1 Makassar. Kalau saat ini saya di Kepala Seksi Pemeriksaan Kanwil Bea Cukai Jakarta. Jakarta ya. Kami tanya kapasitas saksi dihadirkan ketika saksi bertugas di Makassar ya. Betul. Iya. Pernah ya bertugas di sana ya? Dari tahun kapan Pak? 2020 sampai di akhir 2023. 2020 sampai 2023 ya. Di periode tahun 2015-2016 saksi apa di Makassar juga? Masih bertugas di Makassar? Di periode itu saya masih bertugas di kantor Bea Cukai Marunda. Marunda, Jakarta. Oke, jadi saksi nanti menjelaskan hanya by data saja ya. Betul. Oke. Kemudian saksi ya terkait dengan di Makassar ya, di Bea Cukai Kepabeanan Makassar. Di periode tahun 2015-2016 apakah ada importasi gula kristal mentah? Berdasarkan data yang kami peroleh, ada Pak. Ada. Berapa perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut saksi? Untuk di Makassar kebetulan satu perusahaan, yaitu PT Makassar Ten. Makassar Ten ya? Makassar Ten ya? Makassar Ten ini melakukan importasi gula kristal mentah tersebut menggunakan fasilitas apa? Apa fasilitas umum, fasilitas kawasan berikat, atau fasilitas kawasan KIT? Baik, untuk Makassar Ten ini untuk importasi gulanya pakai fasilitas gudang berikat. Gudang berikat ya? Ya. Gudang berikat ya? Berarti yang digunakan dokumen BC 23 dan BC 25? Betul sekali. Benar ya? Ya. Kaitan dengan importasi gula yang dilakukan oleh Makassar Ten di periode tahun 2016 ya, 2016 itu bisa saudara saksi jelaskan bagaimana seperti yang tadi, PI-nya berapa, ininya berapa. Baik. Ini di BAP 14 saksi sudah menjelaskan detail sampai poin 51 ya, berupa tabel ya, di BC 23-nya, BC 25-nya. Silakan saksi. Baik, mungkin saya izin Pak baca data Pak. Jadi untuk Makassar ini di 2016 itu ada terbit izin 3 PI, yaitu PI nomor 04, 42, dan 83. Mungkin saya jelaskan terkait PI nomor 04 itu masa berlaku 20 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016. Nah, ini untuk izin PI ini diselesaikan dengan 3 dokumen BC23 dan tentunya 3 dokumen BC25 dengan total kuota 24.000 ton, dan itu sudah terserap semuanya pemasukannya sebanyak 24.000 ton untuk PI nomor 04. Jadi semua kuota yang diberikan sudah terserap sama Makassar ini. Kemudian yang kedua, PI nomor 42. Ini masa berlaku PI 17 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan kuota 12.000.
Ini juga sudah terserap dengan dokumen hutan PC23 dan PC25 dengan total 12.000 ton. Kemudian yang ketiga, PI nomor 83. Ini masa berlakunya 13 Oktober 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 dengan besaran kuota 20.000 ton. Dan ini juga sudah terserap dengan realisasi impor 3 dokumen PC23 dan tentunya 3 dokumen PC25 dengan total 20.000 ton. Jadi total penugasan selama 2016 PT Makassar TNI sebesar 54.000 ton. 54.000 ton ya. Betul. Kemudian saksi ya, dari dokumen-dokumen tersebut yang sudah saksi tuangkan dalam bentuk tabel, itu by dokumen datanya apakah menggunakan data-data di dokumen BC 23 dan 25? Benar? Betul. Benar ya. Dokumen-dokumen tersebut telah diserahkan ke penyidik dan Sudah ya. ke penyidik. Kami sita ya. Sudah disita. Dalam dokumen tersebut saksi ya, itu apakah tertera pajak biaya masuknya berapa, PDRI-nya berapa, sudah tertera dalam dokumen-dokumen tersebut? Tertera. Bisa dihitung ya? Bisa. Jumlahnya ya. Untuk konfirmasi ini sudah dibayar atau belum, pihak bea cukai tahunya bagaimana saksi? Izin pelayanan kami Pak, seperti tadi mungkin sebelumnya dijelaskan oleh Bapak saksi yang lain, bahwa untuk penyelesaian PC25 itu kan mereka harus mengacu ke PC23 dan mereka harus draft dokumen dan nanti harus ada billing pembayaran, baru didaftarkan ke kantor bea cukai, baru dapat nomor, dapat layanan untuk penyelesaian PC25. Jadi otomatis kalau sudah ada izin pengeluaran barang PC25 atas pajak bea masuk dan PDRI sudah terbayar. Artinya kalau belum dipenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, ini barang nggak bisa keluar dari gudang berikat, ya. Dari gudang berikat seperti Betul. itu ya. Tadi terkait hal yang sama saya tanyakan, kalau untuk gula kristal ini kan masuk gula kristal mentah ya. Untuk gula kristal mentah, apakah sama itu biaya masuknya 550 per kilo, sedangkan untuk GKP 790 rupiah per kilogram? Baik, izin untuk di Makassar, betul Makassar TEM yang masuk adalah raw sugar, gula kristal mentah ya, dengan AS tentunya 1701 14 sekian. Jadi dia kena tarif untuk spesifik Rp550 per kilogram, tapi kebetulan ini barang dari Thailand, dapat FTA sebesar persentase 5% dari harga saya. Oh, kalau negara ASEAN dapat potongan 5%? Betul, benar ya? Betul. Biaya masuknya potongan 5%. Kemudian saksi, ini kan di sini di tabel dokumen ataupun itu dijelaskan biaya masuknya berapa, PDR-nya berapa. Untuk Makassar TEN sendiri, saksi bisa jelaskan atau sudah pernah saksi jumlahnya dari total-total ini berapa? Baik. Dari 3 PI tadi setelah kami total Pak, untuk totally ya, BC25 untuk biaya masuk 16,4 miliar sekian. Kemudian untuk PPN 34,5 miliar sekian, kemudian PPH 8,6 miliar sekian. Jadi untuk Makassar TNI semua dibayarkan baik dari sisi biaya masuk, PPN maupun PPH. Ya. Saksi ya, tadi saya lihat dari PIP tersebut ada yang masuk ketika masa musim giling ya. Mungkin saksi tahu saksi bahwa impor gula itu tidak boleh dilakukan ketika masa musim giling di periode Mei sampai dengan tidak tahu Desember. Pak. Kalau tidak tahu. Kita hanya sepanjang itu ada impor, kita layani, syarat-syarat terpenuhi kita layani. Tidak terkoneksi kah aturannya? Oh, ketika ini impor ini masuk di masa musim giling langsung tertolak by system? Oh, tidak ada. Tidak. Tidak ada. Tidak. Jadi mau masuk kapanpun tetap bisa masuk. Betul. Betul ya. Keterangan saksi sebelumnya apa sama seperti itu juga? Sama ya, nggak ada sistem yang langsung menolak ketika ini masuk di musim giling. Oke. Baik, saksi ya. Pertanyaan sama saksi terkait Makassar TIM ini selain mempunyai fasilitas gudang berikat, apakah dia juga mempunyai fasilitas kawasan berikat ataupun KTE dari Pak? Baik, terima kasih Pak. Izin untuk Makassar TNI hanya ada satu fasilitas. Gudang berikat saja. Oke. Kemudian kan gudang berikat ini kemudian dia kan mengolah
bahan baku yang raw sugar tadi menjadi gula rafinasi karena gitu. Izin koreksi, bisa. Oke. Jadi untuk gudang berat tidak ada proses pengolahan? Enggak, setelah itu kan tadi kan saudara menjelaskan perusahaan itu kan perusahaan gula rafinasi. Nah, kemudian kan barang dari gudang berikat ini kan keluar menggunakan BC25, benar kan? Nah, kemudian ini kan akan diolah menjadi kalau dia reguler dia kan gula rafinasi. Kemudian ini ada PI penugasan. Nah, apakah dari pihak bea cukai sendiri bisa atau melakukan pengawasan sampai ke pengolahannya? Baik, ini saya jelaskan sedikit. Jadi untuk tingkat pengawasan layanan impor bea cukai adalah sampai mulai dari barang masuk pelabuhan sampai ke gudang berikat dan keluar dari gudang berikat. Selesai. Oke, berarti cuma sampai keluar gudang berikat. Betul. Cuma kemudian apakah nanti gula kristal mentah yang diimpor oleh Makassar Tin tadi setelah keluar dari gudang berikat mau diolah menjadi apa itu bukan kewenangan dari bea cukai. Tidak berwenang. Dan tidak berwenang. Tidak berwenang. Dan apakah itu dilaporkan di dalam BC25-nya, pengeluaran barangnya? Karena kan kalau kita melihat PI-nya, di dalam PI itu kan ada syarat-syarat, benar kan? Termasuk penggunaan, peruntukan bahan ini untuk apa kan di dalam PI itu kan ada. Nah, apakah maksud saya di dalam BC25 dari perusahaan khususnya Makassar Tin itu dicantumkan ini penggunaannya untuk apa? Apakah untuk reguler mereka rafinasinya atau untuk diolah menjadi gula kristal putih untuk dalam rangka penugasan? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada ya. Satu lagi yang mulia, menyambung dari pertanyaan sebelumnya, ketika itu ditemukan bahwa yang seharusnya dia mengolah GKM, kemudian yang seharusnya dia harus membayar 5%, kemudian kan tidak mengetahui nih dari bea cukai. Tapi ketika masuk di wilayah Indonesia, kemudian di situ dilakukan dengan diolah menjadi GKP yang seharusnya menjadi 10%. Itu ada perbedaan nggak terkait dengan yang harus seharusnya dibayarkan di PDRI? Kalau untuk barang impor tentunya ada beda, Pak. Beda, ya? Tapi kan oleh barangnya udah keluar dari gudang berikat tentunya udah jadi barang domestik. Domestik ya? Iya, udah nggak ada terkait untuk pajak impornya atau biaya masuk impornya. Ya, artinya ketika dia seharusnya membayar karena digunakan untuk GKP yang harusnya membayar 10% itu, tapi ketika dia diketahui waktu itu di kawasan berikat itu dikenakan 5%, itu kan ya yang 5% itu ya meskipun nanti ketika masuk di Indonesia digunakan GKP yang seharusnya 10% itu ya. Jadi kalau di bea cukai pengawasan sampai di gudang berikat kita sesuai dengan pemberitahuan itu 5% ya itu Pak yang kita tagihkan atau wajibkan ke perusahaan untuk pelunasannya. Baik. Terkait nanti jadi barang apa kami nggak tahu, misalnya kristal putih tarif berapa kita nggak kaitannya lagi. Dan apakah ini tentu saja ada perbedaan jelas ya terkait dengan penerimaan yang seharusnya dibayarkan oleh di dalam PDRI itu sendiri ya? Kalau itu terkait sama-sama barang impor iya Pak. Iya. Tapi untuk lokal lain lagi. Baik. Tuh. Terima kasih yang mulia. Silakan ke Ya, sesi satu berikutnya. lagi Pak ya. Pak tadi PT Makassar Tin itu perusahaan gula rafinasi ya, benar ya? Betul. Benar ya. Kemudian ya saksi berikutnya Pak Daru ya, saksi Daru ya, benar ya? Betul, Pak. Benar ya. Saksi Daru pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya B Medan. Betul, Pak. Benar ya. Di tahun berapa saksi menjabat di jabatan tersebut? Tahun 2020 sampai dengan 2023. 2020 Sampai dengan 2020. di periode 2015-2016 saksi tidak menjabat di sana ya? Tidak. Oke. Saksi menerangkan hanya by data saja ya ini ya. Betul. Kemudian saksi ya, di Bea Cukai Medan di periode tahun 2015-2016 apakah ada kegiatan importasi gula, khususnya gula kristal mentah yang dilakukan oleh PT Medan Sugar Industri? Betul, ada pada sesuai dengan data yang ada di kantor. Pada tahun tersebut terdapat importasi gula kristal mentah oleh PT Medan Sugar Industry. Oke. Dalam impor tersebut saksi ya, itu yang diimporkan gula kristal mentah ya, benar ya saksi ya? Betul.
gula kristal mentah ya. Dokumennya menggunakan dokumen apa saksi? BC 20, BC 23, 25 atau BC 29? Karena PT Medan Sugar Industry ini merupakan perusahaan yang mendapatkan fasilitas gudang berikat, jadi importasinya menggunakan dokumen BC23. BC23 dan BC25 untuk pengeluaran. 25 untuk pengeluarannya, betul. Ya, 23 untuk pemasukannya, 25 untuk pengeluarannya, benar ya. Kemudian apakah PT Medan Sugar Industry ini mendapat fasilitas pembebasan biaya masuk saksi dari BKPM? Untuk penyelesaian BC25-nya, iya. Udah salah satu perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan biaya masuk ya? Iya, dari BKPM untuk penyelesaian BC25-nya, jadi dibebaskan atas biaya masuknya. Oke. Kemudian saudara saksi ya, bisa saudara saksi jelaskan terkait dengan importasi Medan Sugar Industry yang dilakukan di periode 2015-2016 ya, periode tersebut saksi, menurut Bea Cukai Medan. Jadinya pemasukan gula kristal mentah ini dilakukan pembongkaran di kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Belawan. Lalu dari situ gula kristal mentah tersebut dibawa ke gudang berikat yang berada di bawah pengawasan KPBPC Medan. Itu dengan menggunakan dokumen BC23, lalu dilakukan penimbunan sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di sini tidak menggunakan kontainer, jadi dalam bentuk curah. Jadi apa yang dibongkar di Belawan itulah yang ditimbun di gudang berikat Medan Sugar Industry yang berada di bawah pengawasan kantor Bea Cukai Medan. Seperti itu, Pak. Oke. Kemudian saksi ya, untuk detailnya saksi ya, bisa saudara saksi jelaskan ini importasi yang dilakukan menggunakan PI nomor berapa, jumlahnya berapa, terusnya PPN PPH-nya berapa, biaya masuknya berapa, seperti saksi-saksi sebelumnya menjelaskan. Di BAP saksi di poin 7 saudara saksi jelaskan, ya. Di lampirannya juga detail rinciannya sampai ratusan mungkin ribuan datanya. Dapat saya jelaskan bahwa dalam PI yang penugasan dari tahun 2015 sampai dengan 2016 itu nilai barang 2,1 triliun. Lalu untuk bea masuk yang dibayarkan karena menggunakan fasilitas BKPM adalah 0, tidak ada karena dibebaskan. Lalu untuk PPN-nya sebesar 218 miliar, sedangkan untuk PPH-nya beberapa ada yang dibayarkan dan beberapa menggunakan SKP dengan total jumlah 29 yang dibayarkan sejumlah 29,6 miliar. Demikian. Oke. Kita ke PI-nya dulu deh. Tadi ada total 21 triliun nilai barangnya dengan nilai PPN dan PPN sudah saksi jelaskan. Ya. Untuk PI-nya sendiri nih sebenarnya dari PI berapa saja saksi? PI nomor berapa saja, tahun berapa? Saya melihat data dulu. PI-nya menggunakan PI total dengan total di tahun 2016 21.200 metric ton. Lalu untuk PI nomor 04 PI 04 tertanggal 17 Mei tahun 2016 sebesar 50.000 metric ton. Lalu PI 04 dalam PI 79
tertanggal 13 Oktober tahun 2016 sebesar 15.000 metrik ton. Gitu ya, Ya. detailnya ya. Kemudian saksi ya, seperti yang saya tanyakan sebelumnya, untuk gula kristal mentah ini biaya masuknya untuk Medan Sugar Industri tidak ada ya memang ya? Karena ada pembebasan ya? Iya, karena dengan menggunakan pembebasan, jadi saat penyelesaian dengan BC25 dibebaskan atas pungutan biaya masuknya. Di sini ada tabel PPh-nya yang tidak terbayar, ini kenapa saksi ya? Dia menggunakan Ada berapa PPh yang tidak dibayar? SKB, surat Apa itu keterangan SKB? bebas dari pajak. Pajak? Iya. Memang dapat fasilitas seperti itu untuk perusahaan Yang tersebut? bersangkutan dapat mengurus fasilitas tersebut di kantor pajak. Oke. Terkait dengan data-data yang saksi sampaikan tadi yang sudah saksi jelaskan, itu saksi bisa menjelaskan itu apa ada sumber datanya? Misalnya BC 23-nya, BC 25, BC 23 dan BC 25-nya. Ada. Ada ya? Ada. Sudah diserahkan ke penyidik ya saksi ya? Kami Sudah, sita ya? sudah diserahkan semua ke penyidik. Oke. Dari data-data tersebut bisa terlihat jelas saksi ya, berapa pajak yang harus dibayar, bea masuknya. Jelas. Jelas ya, ada Jelas. ya tiap PPI-nya. Iya. Om, sudah. Lanjut ke saksi berikutnya, saksi terakhir. Wahyudi Ardianto ya. Siap. Saudara saksi di Bea Cukai menjabat sebagai apa? Saat ini sebagai Kepala Kantor Layanan Bea dan Cukai Gresik. Gresik ya? Masih di Gresik ya? Masih. Kita akan tanya-tanya terkait dengan barang yang masuk di Bea Cukai Gresik ya. Di Gresik sendiri saksi ya, Bea Cukai Gresik, apakah pernah di periode tahun 2015-2016 itu terjadi importasi gula, khususnya gula kristal mentah? Siap. Sesuai data yang dimiliki, sudah bahwa 4 importan kita kristal mentah atau raw sugar di Pelabuhan Gresik sesuai dengan PI 52 dan sebanyak 31 pemberitahuan impor barang yaitu BC20 impor normal. Untuk yang melakukan importasi tersebut apakah perusahaan dengan nama PT Kebun Tebu Mas? Benar. Benar ya. PT Kebun Tebu Mas ini memasukkan barangnya melalui fasilitas apa saksi? BC 23 atau fasilitas umum atau melalui gudang atau kawasan berikat yang menggunakan dokumen BC 23 atau 25? BC20, jadi tidak menggunakan fasilitas importasi untuk normal. ini pakai yang fasilitas importasi umum ya berarti Importasi ya? umum. Umum ya. Berarti yang digunakan dokumen BC 20. 20. 2.0 bukan 20 ya. Kemudian saksi ya, bisa saudara saksi jelaskan berapa yang dimasukkan, berapa yang dikeluarkan, PI-nya apa, jumlah yang pajak yang harus dibayar berapa, biaya masuknya berapa? Baik, sesuai dengan berita acara di pertanyaan nomor 14, bisa kami jelaskan bahwa di periode tahun 2016 tanggal 1 September ada 3 tanggal, ini tanggal 7 November 2016 dan tanggal 16 Desember itu ada pemasukan importasi gula berasal dari yang pertama dari Brazil. Dari Brazil yaitu menggunakan tarif kita ke PI nya saksi PI 04.PI strip 69 strip titik 16 titik 0052 tanggal 14 Juni 2016. Oh ya, baik. Yang itu aja saksi jelaskan. Di BAP saksi di poin 14 ya. Dapat saya jelaskan bahwa dengan terbitnya PI nomor 52 tanggal 14 Juni 2016, PT Kebun Tebu Mas mendapatkan persetujuan impor sebanyak 111.000 ton gula dan direalisasikan sejumlah 31 pemberitahuan impor barang atau BC20. Di sini ada 2 pemasukan, yang pertama dari
negara Brazil Pak, dengan menggunakan skema tarifnya 5% karena gula kristal mentah. Yang kemudian yang kedua dari negara Thailand. Ulangi Pak, saya salah Pak. Yang untuk yang Brazil menggunakan tarif 550 per kilo. Yang kedua yang berasal dari negara Thailand menggunakan tarif A3 ASEAN Trade in Goods Agreement, yaitu sebesar 5% dari harga. Itu aja Pak. Ada lagi satu lagi pengiriman ini dari Guatemala ini tanggal 1 September 2016. Guatemala Pak, ya Pak, menggunakan 550 per kilogram. 550 per kilogram ya. Dari PI tersebut kan yang disetujui kan 110 ya, 111.000 ton. 11.000 ton. Untuk realisasi sendiri total berapa nih saksi? Apakah sampai di angka 110.000, 11.000 ton? Sampai dengan 111.000 dari berdasarkan kartu kendali impor. Berarti terrealisasi semua ya? Tidak Pak. Untuk jumlah pungutan saksi, di sini saksi sudah detailkan, cuma apakah saksi punya jumlah yang sudah direkapitulasi? Jumlah totalnya 129.559.759.000 total bea masuk dan pajak PPN Pak. Kalau PPh pasal 22 tidak dipungut. Karena Kebun Tebu Mas mempunyai surat keterangan bebas PPh pasal 22 dari KPP Pajak Penjaringan. Untuk data-datanya saksi ya, tadi kan saksi sampaikan bisa menjelaskan seperti ini, data-datanya berarti by dokumen BC 20 ya saksi ya? Benar. BC 2.0. BC 20. 2.0 atau 20 istilahnya ya? 2.0. 2.0 ya, BC 2.0 ya. Itu saudara saksi sudah serahkan semua ke penyidik? Sudah. Sudah ya, terkait dengan BC 2.0 ya. Kemudian saksi, tadi ini kan diimpor gula kristal mentah ya, saksi sampaikan itu tarif posnya 550 benar? 550. Kalau untuk gula kristal putih saksi ya, itu bagaimana saksi? Apakah sama? Berbeda tarif Pak. Gula kristal putih tarifnya 790 per kilogram. Untuk gula kristal rafinasi? Sama, 790 per kilogram. Di BAP saksi ya poin 10 ya, mungkin saya coba konfirmasi. Ini untuk gula kristal mentah yang paling atas ya, di HS code 1701.1200 itu kok bukan 550 tapi 790 tarif kosnya. Bisa saudara saksi jelaskan ini gula apa? Baik, terima kasih. Berdasarkan data yang kami sampaikan, di sini gula kristal mentah dengan pos tarif 1701.1200 itu dengan tarif 790 per kilogram berasal dari gula bit. Gula bit itu gula apa ya? Gula bit kurang tahu juga Pak saya Pak. Tapi itu di tarif yang dikeluarkan oleh Badan Kebijakan Fiskal Pak. Jadi kalau kita melihat memeriksa importasi barang karena harus sudah menggunakan laporan surveyor dan sertifikat of origin dari negara asalnya. Di situ memang disampaikan bahwa kalau seandainya pos tarifnya 1701.12 yaitu kita kenakan tarif 790 berasal dari gula bit. Untuk yang 1701.1300 itu berasal dari gula tebu Pak. Berasal dari tebu maksudnya. Ya, terus? Nah, untuk 1701.1400 itu berasal dari gula lainnya. Oke, tapi untuk Kebun Tebu Mas ini dia menggunakan tarif yang 550 ya, benar ya saksi ya? Benar, 550. Benar, ya? Kemudian saksi ya, ini mungkin untuk semua saksi boleh saya tanya sekaligus yang mulia terakhir. Nah, untuk semua saksi ya, tadi kan ada dijelaskan terkait dengan importasi gula di kawasan Berikat. Yang saya pengen tanyakan, itu yang menjadi dasar hukumnya apa saja saksi di periode tahun tersebut? Apakah mungkin saksi agak lupa ya, ada peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor P22 2009, terusnya ada peraturan Menteri Keuangan PMK 143 tentang gudang berikat, terusnya peraturan Dirjen Bea Cukai Per 13
tentang pengeluaran barang dari kawasan pabeanan dan Peraturan Jenderal Bea Cukai Nomor 14 2016 tentang tata laksana pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor untuk dipakai. Ada yang bisa jelaskan dasar-dasar terkait dengan apa importasi gula dalam kawasan atau gudang berikat? Benar saksi, itu dasar hukumnya? Benar ya. Kemudian saksi ya, ini kan saya lihat ada PI. Ketika PI itu disebutkan jumlah tonase yang diimpor, apakah barang itu masuk sekaligus atau bertahap saksi? Pak Agus boleh jelaskan mungkin? Baik, untuk apa namanya, satu PI itu terdiri lebih bisa lebih dari satu BC23 dan BC25. Tapi untuk tarif kosnya, tarif PDRI-nya, biaya masuknya itu menyesuaikan dengan jumlah yang ketika itu barang itu dimasukkan ya saksi ya? Total jumlahnya harus sesuai dengan PI. Total tidak jumlah boleh lebih. Tidak lebih. Kalau untuk PDRI-nya sama biaya masuknya tergantung dari tiap pemasukan. BC25. BC25 ya, setiap yang dikeluarkan. Jadi kalau pembayaran itu terkait tergantung berapa yang dikeluarkan dengan BC25. Cukup. Cukup.